أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada pertanyaan dari gejala sakit jiwa orang-orang yang putus asa. Katanya, aku tidak minta diciptakan di dunia ini. Mengapa Tuhan menciptakan aku? Nah, itu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa aku diciptakan oleh Allah? Aku tidak minta diciptakan, katanya. Pak, ada minyak harum, Pak. Minta ketek lah. Disemprot suka sonta. Bismillahirrahmanirrahim. 13.000 orang putus asa dengan kehidupan di dunia ini, menanyakan, untuk apa Tuhan menciptakan aku di dunia ini? Yang kudapatkan hanya tekanan dan penderitaan. Lebih baik aku tidak hadir di dunia ini. Masya Allah. Akhirnya 13.000 orang itu dengan bermacam tingkat IQ-nya, remaja sampai yang tua, mati bunuh diri. 13.000 orang tahun 2023 di tahun 2023 di Korea Selatan, di Sungai Han. Sungai Han itu arusnya deras seperti Sungai Siak di Riau, tapi lebih besar daripada Sungai Siak, dan dalamnya seperti Sungai Siak. Di permukaannya kelihatan tenang, tapi di bawahnya itu sangat deras sekali. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ya Pak, buat bersandar. Bismillah. Bisa di belakang juga. Belakang. Abangku tengok lu, nampak tak bersih. Ya. Dah. Bilang apa sama nenek? Makasih Nek. Makasih Nek. Thank you Nek. Gantengnya cucu nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berangkat lagi ya, cucu nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah nenek. Jadi pertanyaan ini tidak terjawab oleh sains dan teknologi yang terhebat di Korea Selatan. Sehingga tahun 2003 itu bunuh diri yang terbesar di dunia adalah di Korea Selatan. Kenapa? Karena dia hanya berdasarkan sains semata, dan sainsnya itu tidak mendapatkan tuntunan dari agama. Karena sainsnya tidak dapat tuntunan dari agama, akhirnya ketika pikirannya tertumbuk, tidak bisa menurut dia dibelokkan lagi kemana-mana, karena dia tidak ada iman, maka dia melakukan harakiri kalau di Jepang, bunuh diri. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, mengapa aku diciptakan di dunia? Katanya, aku tidak minta diciptakan. Kenapa aku diciptakan sebagai orang Korea? Katanya, aku tidak minta diciptakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini pernah saya dengar
dari seorang sahabat di kantor kira-kira 20 tahun yang lalu. Oh bukan, 15 tahun yang lalu lah kira-kira. Apa pertanyaannya? Ketika masuk pertama kali ke kantor pagi itu, katanya, pernahkah kalian merasakan bahwa Tuhan itu pernah melakukan hal-hal yang tidak adil? Masya Allah. Kami terdiam sejenak, merenung. Tidak ada yang menjawab. Pernahkah merasakan Tuhan itu tidak adil? Nah, yang kami pikirkan waktu itu terdiam sejenak karena orang yang menyatakan seperti itu, dia sedang merasa dipinggirkan oleh Tuhan di dalam keluarganya. Jadi ada adiknya, nah itu dapat jabatan hebat, abangnya jabatan bagus, istrinya juga ada jabatan. Sampai ke dia jabatannya tidak bagus, banyak halangan. Kemudian anak istrinya tidak seperti yang dia harapkan. Lalu dia merenung, istrinya marah-marah, anaknya marah-marah. Dia merasa memang dia melakukan perbuatan yang salah. Tapi itu katanya karena takdir dari Tuhan. Begitu dia masuk ke kantor, dia katakan, apakah saudara-saudara pernah merasakan Tuhan itu berbuat tidak adil? Masya Allah. Nah, lalu terjadilah dialog. Langsung saja saya tanyakan, apa penderitaan yang sedang Anda alami sekarang ini? Rupanya ada kecemburuan di dalam hatinya terhadap sesama keluarga. Juga ada keirian, iri. Kenapa orang lebih, kenapa saya tidak? Masya Allah. Nah, lalu saya menyodorkan ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 216 yang menyatakan, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu sangat mencintai sesuatu atau seseorang, tapi orang atau sesuatu yang kamu cintai itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan pada dirimu. Boleh jadi juga kamu sangat membenci seseorang, tapi kamu tidak tahu, mungkin orang yang kamu benci itu akan membahagiakan kamu suatu saat nanti. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ada orang bertanya, mengapa Allah menciptakan aku ke dunia ini? Aku tidak minta diciptakan. Aku tidak minta diciptakan di dunia ini. Kenapa aku diciptakan? Lebih-lebih lagi aku diciptakan untuk menderita. Masya Allah. Ini adalah konsep dari orang-orang yang tidak bersyukur. Ketika dia dapat malapetaka, dia mengatakan, mengapalah Tuhan menciptakan aku seperti ini. Tetapi
ketika dia mendapatkan karunia rezeki berlimpah, dia lupa kepada Tuhan. Dia yang tidak adil. Nah, itu sudah dinyatakan oleh Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 20, bahkan sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia menurut ciptaannya memang selalu gelisah. Idza masyahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan, dia sangat berkeluh kesah, stres, depresi. Sebaliknya, wa idza masyahul khairu manu'a. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan rezeki melimpah, malah dia menjadi kikir. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Alladzina hum ala salawatihim daimun. Orang yang salatnya adalah salat yang terus menerus. Dia pahami dan bukan kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekilas tentang orang-orang yang tidak bersyukur. Dia selalu memprotes Allah. Mengapa Allah menciptakan aku? Masya Allah.